Pak Jokowi ku yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Susah banget bagi PDIP, para elit PDIP maksudnya, untuk minta maaf atas pernyataan Megawati Soekarno Putri. Kalau nggak ada PDIP, kasihan dah. Lo legal formal lo. Semakin banyak juru tafsir yang menjelaskan maksud sebenarnya, yang semuanya defensif, makin menjelaskan bahwa ada masalah dalam cara berkomunikasi itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun tidak, jika beda jangan baper. Berkali-kali para pembela pernyataan Megawati menyatakan pernyataan Megawati itu diselenggarakan dalam kepentingan konsolidasi partai dan untuk kalangan internal. Kalau begitu pertanyaannya, ngapain disiarkan secara langsung lewat berbagai stasiun televisi secara penuh di lebih dari satu stasiun televisi live pula? Itu karena ulah stasiun TV yang mau mendapat acara gratisan. Itu bukan kebijaksanaan partai atau bukan urusan saya. Maaf, jangan baper. Ini opini pribadi rakyat jelantah. Tidak akan menghapus peran penting Megawati dalam perjuangan demokrasi di Indonesia. Apa yang dikatakan Megawati mengenai kasihan dah itu kontraproduktif. Itu sama dengan ketika Megawati ngomongin soal tak mau mengambil menantu tukang bakso karena tukang baksonya goblok. Kalau pinter mungkin jadi menteri atau anggota DPR. Meski bukan berarti tukang bakso goblok, meski juga bukan berarti menteri atau anggota DPR tidak ada yang goblok. Dari sisi semantika tak ada terjemahan lain kalimat kalau nggak ada PDIP, kasihan dah. Apalagi ditambah dengan kata mentang-mentang. Kalimat itu logikanya jika diteruskan. Karena itu Jokowi setelah jadi presiden jangan mentang-mentang. Kemenangan itu karena adanya PDIP. Coba kalau nggak ada PDIP. Nah, kalau nggak ada PDIP, yang nyalonin Jokowi siapa? Keputusan dan kekuasaan pencapresan dalam sistem politik Indonesia yang elitis di tangan partai. Sekarang giliran yang mencalonkan jadi presiden, seolah partainya minta jatah, setidaknya sebagai ucapan terima kasih. Miskonsepsi yang terbangun dari kalimat Megawati itu, nasib Jokowi ditolong atau tertolong oleh PDIP. Padahal saudara-saudara, jangan anomali. Ketika Megawati akhirnya bersetuju menerima Jokowi sebagai capres, dengan perjanjian menangkan dulu PDIP, baru nanti soal pencapresan Jokowi disetujuinya. Waktu itu, tahun 2014, pemilu belum serentak. Pileg, pemilihan legislatif yang mendahului, sehingga ketahuan perolehan suara untuk mendapat presidensial threshold. Suara PDIP dalam Pileg pemilihan legislatif 2014 naik kembali setelah dalam pemilu 2004 dan 2009 jeblok. Padahal 1999 sempat menang. Dalam pada itu,
Meski menang dalam pemilu 1999 itu, PDIP tidak bisa mengantar Megawati jadi presiden. Waktu itu pemilihan presiden masih dilakukan oleh DPR MPR. Dan ketika pilpres langsung oleh rakyat, Megawati yang maju dalam pilpres 2004 dan 2009, keduanya keok. Tahun itu 2004 dan 2009 PDIP 2 kali berturut kalah di pileg dan pilpres. Itu kekalahan yang menyedihkan. Itu yang konon menurut Pandana Baban, Megawati trauma untuk maju lagi dalam pilpres. Pada sisi itulah pada pemilu 2014, mereka akhirnya melihat bintang terang yang dibawa Joko Widodo. Dari sejak wali kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta. Sikap penumpak skuter. Sosok Jokowi menjadi kerinduan rakyat karena track record dan kinerjanya. Kepemimpinan alternatif, harapan baru. Kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan alternatif, sesuatu yang dirindukan rakyat jelantah, yang bosan ditipu para politikus. Dalam berbagai survei, analisa, dan kajian akademik, peranan Jokowi dalam mendukung kemenangan PDIP sangat signifikan, besar, dan penting. Tak bisa ditepiskan. Banyak pemilik suara yang antusias bahkan pertama kali memilih, setelah beberapa kali enggan memilih menjadi golput, memberikan suara kepada PDIP karena alasan Jokowi. Jokowi efek adalah hal yang tidak bisa dibantah. Apalagi di luar kalkulasi politik itu, pertanyaannya, apakah Jokowi meminta untuk dicapreskan? Bahkan untuk terjun ke politik, siapa yang membujuk-bujuk tukang kayu ini? Apalagi ketika ditarik ke pencapresan, Jokowi baru menjabat 2 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan di situ, dari PDIP sendiri mengenal kata petugas partai. Maka di mana logikanya? Ada yang ditugaskan oleh partai, kemudian dibilang kasihan dah jika tak ada PDIP. Salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi. Anomali politik semacam ini menjelaskan bagaimana miskonsepsi elite politik kita yang selalu menjadikan rakyat jelantah hanya objek yang dimobilisasi, bukan bagaimana rakyat jelantah yang dipandang sebagai subjek yang berpartisipasi. Apakah PDIP lupa bagaimana kegairahan rakyat dalam berpartisipasi memenangkan Jokowi? Sebuah fenomena yang belum ada sebelumnya. Maka akan lebih elegan guyonan politik internal PDIP itu jika Megawati ngomong, kita membutuhkan figur kayak Jokowi ini, pinter, belusukan, turun ke bawah. Tetapi ada kerja-kerja politik yang dilakukan partai untuk membackup itu semua, di mana antara kader dan partai itu ada chemistry, membangun connectivity and collaboration. Harusnya gitu. Untunglah Jokowi adalah manusia dengan karakter yang dahsyat. Ia bisa jadi tidak pintar, tidak seideal yang diidealkan para idealis, tetapi ia seorang yang mau mendengar dan seorang yang tidak pintar bicara, tidak artikulatif. Alangkah tragisnya ketika seseorang tak pintar mendengar tetapi memamerkan ketidakpintarannya juga dalam berbicara. Atau kalau itu benar-benar untuk konsolidasi internal, ya larang dong stasiun televisi menyiarkannya live. Karena semakin banyak juru tafsir yang mencoba
membela pernyataan Megawati dengan kalimat ndaki-ndaki semakin menjelaskan hal yang sebenarnya tak membutuhkan menteri penjelasan. Tapi ya, jangan keburu marah. Orang melakukan slip of the tongue itu manusiawi. Megawati tetap politikus senior paling dahsyat di Indonesia ini. Jadi tetap keep rock and roll. Yang ngantos kumeng sering rakti sang terus ya